Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Semoga kalian tetap sehat-sehat saja di masa pandemi ini dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Anak-anak, pada hari ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran daring ya. Kita jumpa dalam Google Meet ini sehingga kita bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum itu kalian akan saya ingat lagi tentang himpunan. Kalian masih ingat tentang himpunan? Nah, kalau masih belum ingat, saya ingatkan lagi, yaitu himpunan itu merupakan kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, ini kalian masih ingat dulu ya, apa definisi jelas itu sudah dipelajari di kelas 7 dulu. Kemudian untuk menuliskan himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Ya, huruf kapital itu kalian biasanya menyebutkan huruf besar, walaupun salah, yang penting pengertian kalian benar, tidak apa-apa, sudah wis. Kemudian cara menuliskan himpunan masih ingat kan, yaitu dengan tanda kurung kurawa. Itu sedikit mengenai himpunan karena ini kaitannya dengan himpunan. Ya. Kaitannya dengan himpunan tadi. Nah, selain himpunan, dalam pelajari relasi nanti kalian juga harus mengenal koordinat kartesius, karena nanti kita akan berhubungan dengan koordinat kartesius, yaitu suatu titik dalam bidang ya, suatu titik dalam bidang yang nanti untuk menghubungkannya dipasangkan antara anggota-anggota sumbu yang tegak dan anggota sumbu-sumbu yang mendatar, atau mendatar dulu digabungkan dengan yang tegak. Itu mengenai koordinat kartesius. Tentunya kalian ingat karena ini merupakan materi yang barusan saja kita pelajari. Nah, itu adalah tentang beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum mempelajari tentang relasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti, setelah belajar melalui daring ini, kalian dapat memahami tentang pengertian relasi. Dan juga yang kedua nanti, kalian bisa memahami bagaimana cara menuliskan atau cara menyatakan relasi. Itu yang akan kita pelajari nanti dalam pelajaran ini. Nah, untuk lebih mudahnya, maka kita akan pelajari materi relasi. Perhatikan tayangan berikut ini. Pak Idam akan menjelaskan tentang relasi. Nah, perhatikan dan pelajari ya. Kita akan mempelajari tentang relasi. Apa relasi itu? Relasi itu kalau kita kenal dalam bahasa kita sehari-hari itu adalah merupakan hubungan, ya, hubungan apa? Nah, ini kita akan pelajari dari sebelumnya. Mohon maaf dulu ya, ini ada suara Bu Rodia, suaranya dimatikan dulu Bu Rodia. Ya. Oke anak-anak, kita akan menjelaskan tentang relasi. Relasi itu kalau bahasa sehari-hari kita adalah hubungan. Nah, untuk memahami relasi, mari kita pelajari hal-hal sebagai berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Ya. Kita lihat bahwa di sini ada 3 anak, 3 sekawan istilahnya, yaitu Ayu, Betty, dan Cici. Ayu dan Betty dan Cici ini sedang berada di toko buku dan alat-alat tulis.
Jadi di sini ada 3 anak, Ayu, Betty, dan Cici yang berada di toko buku dan alat tulis. Nah, di sini Ayu berencana membeli buku tulis dan pensil. Sedangkan Betty rencananya mau membeli ballpoint, buku tulis, dan pensil. Sedangkan Cici ingin membeli pensil dan penggaris. Nah, dari kejadian ini maka kita bisa menuliskan bahwa di sini akan ada 2 himpunan, yaitu himpunan nama anak dan alat-alat tulis yang mau dibeli oleh anak-anak tersebut. Ya. Nah, di sini ada 2 himpunan tadi ya, Ayu, Betty, Cici, dan himpunan alat tulisnya buku, pensil, ballpoint, dan penggaris. Marilah kita tuliskan di dalam ini bentuk himpunan dulu ya nanti. Nah, sekarang apakah hubungan antara himpunan anak ini dan himpunan alat tulis ini? Di sini kita lihat ada 3 anak, Ayu, Betty, dan Cici. Berarti namanya himpunan anak. Dan yang di sini nanti akan ada himpunan alat-alat tulis yang terdiri dari buku tulis, pensil, ballpoint, dan penggaris. Ya, ini himpunan anaknya dan ini himpunan alat-alat tulis. Nah, pertanyaannya apa hubungan antara anak dengan alat tulis tersebut? Nah, di sini hubungannya bagaimana atau apa hubungannya? Untuk itu kita analisis hal-hal sebagai berikut. Dari data ini maka kita akan menganalisis. Ya. Kalau dilihat dari kejadian di atas, maka antara himpunan anak dan himpunan alat tulis tadi dihubungkan dengan kata membeli, karena anak-anak tersebut ingin membeli alat-alat tulis, sehingga dihubungkan dengan kata membeli. Nah, kata membeli ini merupakan relasi yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan alat tulis. Jadi ada hubungan antara himpunan anak dengan himpunan alat tulis, yaitu dengan kata membeli. Misalkan Ayu membeli buku tulis, ya. Ayu membeli penggaris, Betty membeli pensil, dan sebagainya. Nah, kata membeli ini yang disebut dengan relasi. Relasi itu biasanya disebut dengan hubungan. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang relasi ini, maka bentuklah kelompok maksimal 5 anak. Kemudian buat daftar nama makanan yang disukai oleh mereka. Nah, kalau sudah terbentuk nanti dan nama makanannya itu sudah terbentuk juga, misalkan saja Betty menyukai bakso, Betty menyukai donat, kemudian Ayu menyukai apa lagi ya, soto, dan sebagainya. Nah, kita buat 2 himpunannya, himpunan nama anak dan himpunan makanan. Makanan yang disukai maksudnya di sini itu. Nama anaknya tadi berarti ada 5 anak, makanannya apa saja, ini nanti tinggal menyebutkan ke anak-anak. Kemudian pertanyaan kedua, adakah hubungan antara himpunan anak dan himpunan makanan? Ada enggak? Ya, jelas ada. Nah, apa nama relasi dari himpunan anak dengan himpunan makanan tersebut? Ya, tentunya makanan yang disukai atau makanan kesukaan. Itu relasi dari himpunan anak dan himpunan makanan, yaitu makanan disukai. Nah, dari kejadian-kejadian ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi selama ada hubungan yang bisa memasangkan anggota A ke himpunan B, maka ini sudah cukup disebut dengan relasi tanpa harus ada syarat yang lain. Pokoknya selama himpunan A dan himpunan B anggota-anggotanya itu bisa dipasangkan, ada hubungan, maka itu disebut dengan relasi. Jadi ini adalah pengertian dari relasi. Nah,
Sekarang kalau ada relasi, bagaimana cara menyajikan relasi tersebut? Nah, relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan tabel berikut ini. Di sini akan saya tampilkan data pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 8. Di sini ada nama siswa Bayu, Doni, Vita, dan Putri, di mana Bayu menyukai pelajaran IPS dan seni budaya, Doni menyukai bahasa Indonesia dan olahraga, Vita menyukai matematika, bahasa Inggris, dan IPS, sedangkan Putri menyukai matematika dan IPA. Perhatikan, di sini ada 2 kumpulan atau 2 himpunan, himpunan nama anak dan himpunan pelajaran yang disukai. Nah, untuk itu kita tuliskan saja, misalkan A ini adalah himpunan nama anak yang terdiri dari Bayu, Doni, Vita, Putri. Dan himpunan B merupakan mata pelajaran yang disukai oleh anak-anak tersebut, yaitu IPS, seni budaya, bahasa Indonesia, olahraga, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Nah, relasinya apa? Karena tadi di tabel sudah jelas, yaitu pelajaran yang disukai. Di dalam tabel aja adalah pelajaran yang disukai. Maka relasinya adalah pelajaran yang disukai, di mana relasi ini menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Jadi A pelajaran yang disukai adalah B. Nanti anggota-anggotanya yang kita sebutkan. Nah, maka dari tabel dan himpunan yang kita bentuk ini, kita dapat menyajikan relasi tersebut dengan 3 cara. Apa saja? Nah, yang pertama atau cara 1 yaitu menggunakan diagram panah. Pada diagram panah ini kita tuliskan dulu himpunan-himpunan A dan himpunan B-nya dulu. Nah, dengan menggunakan diagram Venn ya, kita gunakan diagram Venn. Di sini himpunan A tadi himpunan nama anak, terdiri dari Bayu, Doni, Vita, dan Putri. Kemudian himpunan B kita tuliskan juga dalam diagram Venn, yaitu mata pelajaran yang disukai, yaitu ada IPS, ada seni budaya, bahasa Indonesia, olahraga, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Jadi di sini sudah ada 2 mata pelajaran, 2 himpunan A nama anak, himpunan B himpunan mata pelajaran yang disukai. Nah, relasinya apa? Kita tuliskan dulu. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pelajaran yang disukai. Ya, pelajaran yang disukai. Nah, dari himpunan A ke himpunan B ini kita hubungkan dengan tanda panah. Sesuai di sini adalah diagram panah. Tadi Bayu suka apa? Bayu tadi suka IPS, kita hubungkan dengan tanda panah. Selain suka IPS, Bayu suka apa? Bayu suka seni budaya, kita hubungkan dengan tanda panah. Demikian juga dengan Doni. Doni tadi menyukai bahasa Indonesia, Doni juga menyukai olahraga, kita hubungkan dengan tanda panah. Sedangkan Vita tadi menyukai 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan IPS. Kita hubungkan dengan tanda panah semuanya. Putri tadi menyukai 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan matematika. Di sini ada 2 mata pelajaran disukai oleh Putri. Nah, pada gambar ini sudah menunjukkan merupakan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Jadi himpunan A ke himpunan B itu ada pelajaran disukai. Contohnya Bayu pelajaran yang disukai IPS, Bayu pelajaran disukai seni budaya, dan seterusnya. Sedangkan arah panah ini menunjukkan anggota-anggota dari himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota himpunan B. Maka ini disebut dengan diagram panah. Saya kira tidak sulit kan, hanya menghubungkan dengan tanda panah saja. Oke, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua menggunakan diagram kartesius. Kalian sudah
Masih ingat kan? Tadi sudah diingatkan di awal pelajaran tentang diagram Kartesius, yaitu memasangkan himpunan dari mendatar dan himpunan yang tegak. Nah, pada diagram Kartesius ini nanti anggota-anggota yang himpunan A ini berada pada sumbu mendatar. Ini himpunan A nanti dituliskan pada sumbu mendatar. Siapa saja anggota himpunan A? Bayu, Doni, Vita, dan Putri. Sedangkan anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu yang tegak. Ini yang tegak itu ke atas ini, B. Nah, B ini merupakan mata pelajaran yang disukai. Apa saja? IPS, Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Olahraga, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Nah, kita akan memasangkan setiap anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B. Nanti dinyatakan dengan titik atau nokta, ya. Hubungan antara A dan B nanti dinyatakan dengan nokta. Contohnya di sini. Tadi Bayu menyukai mata pelajaran apa? Ini kolom untuk Bayu nih, ke atas ini, lurus ini dari ini adalah kolom untuk Bayu. Tadi menyukai apa Bayu tadi? Menyukai IPS. Diberi nokta antara Bayu dan IPS. Bayu tadi menyukai apa lagi selain IPS? Seni Budaya, diberi nokta di sini. Memasangkan antara Bayu dan Seni Budaya. Doni menyukai apa tadi? Bahasa Indonesia, diklik di sini. Nah, ada Bahasa Indonesia dengan Doni. Ini adalah kolom untuk Doni. Selain Bahasa Indonesia apa tadi Doni? Olahraga, diklik di olahraga sini. Jadi di sini memasangkan antara Doni dan olahraga. Vita tadi menyukai 3 mata pelajaran, yaitu ada matematika, berarti ini adalah kolom untuk Vita. Matematika, selain matematika apa Vita? Bahasa Inggris, betul. Terus apalagi yang ketiga tadi? IPS, dipasangkan dengan IPS. Putri tadi menyukai 2 mata pelajaran, yaitu matematika dan IPA. Nah, ini yang disebut dengan diagram Kartesius. Pada saat kalian pelajari koordinat Kartesius, ini adalah memasangkan sumbu X dan sumbu Y biasanya kemarin pada saat koordinat Kartesius. Nah, ini merupakan himpunan. Diganti dengan himpunan A dan himpunan B, atau himpunan P dengan himpunan Q, terserah nama himpunannya apa. Tapi yang jelas kita bisa memasangkan dengan mudah. Mudah bukan untuk koordinat Kartesius? Kalau bisa katakan yes, saya bisa. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga bagaimana? Yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Pada himpunan pasangan berurutan ini kita lihat pada tabel pelajaran yang disukai tadi. Ya, kita lihat dulu tabelnya. Nanti cara menuliskannya kita lihat pada tabel. Nah, pada tabel di sini ada Bayu menyukai IPS dan Seni Budaya. Jadi menulisnya nanti secara himpunan kita pasangkan Bayu dengan IPS, Bayu juga dengan Seni Budaya, Doni dengan Bahasa Indonesia, Doni dengan olahraga, dan seterusnya. Kita tuliskan dalam himpunan, maka di dalam kurung Kurawa. Nah, ini kita tuliskan dalam himpunan, sehingga himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B-nya dapat ditulis Bayu dengan IPS. Harus dimulai dengan kurung Kurawa karena ini merupakan himpunan. Ingat, menuliskan himpunan harus pakai kurung Kurawa, pembuka dan penutup. Anggotanya Bayu dengan IPS, Bayu dengan Senbud atau Seni Budaya, kemudian Doni dengan Bahasa Indonesia, dan Doni dengan olahraga. Vina berpasangan dengan matematika, Vina dengan Bahasa Inggris, dan Vina dengan IPS karena Vina menyukai 3 mata pelajaran. Sedangkan Putri dipasangkan dengan matematika dan Putri dengan IPA sesuai dengan mata pelajaran yang disukai. Tidak sulit bukan untuk menuliskan? Gambar belum tampak. Ya, oke. Yes, kalau sini bisa. Oke. Terima kasih. Ini adalah cara menunjukkan himpunan pasangan berurutannya, ya. Kemudian
untuk menumbuhkan kreativitas kita, sebentar ya. Untuk menumbuhkan kreativitas kita, ini saya tuliskan ya. Maaf tadi ada kesalahan. Untuk menumbuhkan kreativitas kita. Nah, setelah kita mempelajari tadi bahwa dalam menyatakan cara himpunan tadi ada 3, maka untuk menumbuhkan kreativitas kita, kalian bentuk kelompok yang terdiri dari 5 anak secara heterogen. Ya. Di sini nanti ada anak laki-laki, juga ada anak perempuan. Ya. Kemudian dari kelompok tersebut tanyakan hobi tiap anggota kelompokmu. Ya, dari masing-masing anak ditanyakan hobinya. Lalu sajikan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nanti ada 2 himpunannya, nama anak berarti ada 5 anak. Kemudian himpunan yang kedua, himpunan hobi. Hobi di sini nanti tergantung dari pertanyaan kamu ke anak-anak, teman-temanmu, hobinya apa saja. Ini merupakan himpunan yang kedua. Nah, nanti nyatakan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Mudah bukan? Nah, ini saya kira tidak sulit untuk pelajarinya itu, ya. Nah, terima kasih, itu materi yang saya sampaikan. Jaga kesehatan, tetap semangat, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Ya. Nah, terima kasih, itu materi yang saya sajikan. Ya, dari materi tersebut. Ya, dari materi tersebut maka kita dapat menyimpulkan ya bahwa pengertian relasi, yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yaitu merupakan hubungan antara anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Jadi selama antara anggota A dan anggota B ada hubungannya, maka itu disebut dengan relasi. Ya. Kemudian bagaimana cara menyatakan relasi? Cara menyatakan relasi itu ada 3 cara. Yaitu tadi dengan apa? Yang pertama tadi dengan diagram panah. Jadi kita buat diagram Venn dihubungkan dengan panah-panah. Yang kedua dengan cara apa tadi? Ya betul, dengan diagram kartesius. Ya, diagram kartesius berarti ada pasangan koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan ya. Bisa lewat WA, difoto hasilnya, atau juga nanti bisa lewat grup Telegram. Jadi kita tidak akan kesulitan dalam pelajaran tersebut ya. Demikian saya akhiri pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.